Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali bertemu dengan saya untuk bersama-sama bersatu hati dalam doa Selasa 25 April 2023. Tema hari ini saya beri judul Nutrisi bagi Pertumbuhan Imanku. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Petrus 2, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menanam biji sebuah tanaman atau benih tumbuhan, lalu benih itu menumbuhkan sebuah tunas baru, apakah hidup tumbuhan itu berakhir sampai di situ? Tentu tidak. Tugas sebuah tanaman yang baru tumbuh itu tidak berhenti sampai di situ. Ia akan terus bertumbuh. Namun, bagaimana pertumbuhan tanaman itu hingga menjadi tanaman yang subur dan berkualitas baik, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ia dapat menjadi tanaman yang bertumbuh dengan baik, bergantung bagaimana cara kita merawat tanaman itu. Bacaan Alkitab malam ini juga merujuk pada pengalaman pertobatan di bagian sebelumnya. Orang-orang Kristen di Asia Kecil merupakan petobat baru di dalam Kristus. Dan sebagai petobat baru, perjalanan mereka belum berakhir. Itu berawal dari perjalanan iman mereka. Lalu, bagaimana caranya? Petrus memberikan beberapa hal. Yang pertama, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Dalam hal ini, Petrus mengingatkan agar orang-orang Kristen di Asia Kecil membuang segala kejahatan dan tipu daya. Petrus mengingatkan agar mereka menjauhkan diri dari sifat dan perilaku buruk, meninggalkan perbuatan jahat yang bertentangan dengan norma hukum dan bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, buanglah segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Petrus juga mengingatkan agar mereka membuang segala kepura-puraan, alias jangan menjadi orang munafik. Pura-pura setia, pura-pura percaya, pura-pura sayang, pura-pura baik, dan kepura-puraan lainnya. Singkirkan rasa benci, marah, atau iri hati, rasa dengki, fitnah, kebohongan, dan lain sebagainya. Jika kita melakukan itu, citra kekristenan kita tentu menjadi buruk. Bagaimana kita dapat menjadi teladan bagi orang lain jika kita melakukan semua kepura-puraan itu? Yang ketiga, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin minum air susu yang murni dan rohani. Bagi seorang bayi, air susu menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Bayi memerlukan asupan nutrisi yang baik. Secara implisit, Petrus menasihati agar kita selalu haus akan firman Tuhan, layaknya bayi yang memerlukan air susu. Firman Tuhan adalah kebutuhan yang harus senantiasa dipenuhi bagi pertumbuhan iman kita. Yang keempat, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, bertumbuh dan memperoleh keselamatan adalah tujuan dari upaya kita menjadikan diri seperti bayi yang baru lahir tadi. Iman kita kian berakar dan bertumbuh dalam Dia. Itulah tujuannya.
Ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar telah menerima dan mengecap kebaikan Tuhan. Semua itu memang kita lakukan jika kita memang betul-betul sudah merasakan dan menerima serta mengecap kebaikan Tuhan, maka teruslah bertumbuh. Jadilah seperti bayi yang terus membutuhkan air susu yang murni dan yang rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami agar terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Ajarlah kami untuk senantiasa bertekun dalam firman-Mu. Kami mengakui bahwa firman-Mu adalah makanan rohani yang paling baik bagi pertumbuhan iman kami. Dalam kasih-Mu yang akan terus menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Amin.